Gelombang kritik dari netizen yang budiman kembali menghantam Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud setelah polemik kursi pijat Rp125 juta makin melebar. Sorotan kali ini datang dari seorang netizen yang berbakti dengan akun @ratujengkol yang menilai kebijakan tersebut mencerminkan prioritas yang keliru karena dianggap lebih mementingkan kenyamanan pejabat dibanding kebutuhan publik. Ia menyoroti kontras antara anggaran fantastis untuk fasilitas jabatan dengan kondisi infrastruktur dan akses pendidikan yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah sehingga memicu kemarahan publik luas. Kritik itu juga menyinggung rangkaian kontroversi lain, mulai dari anggaran rumah dinas hingga kendaraan operasional bernilai tinggi. Netizen yang berbakti menilai seharusnya pemerintah daerah lebih fokus pada perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia bahkan menekankan bahwa jabatan publik seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab penuh, bukan diwarnai keluhan pribadi. Pernyataan tersebut langsung menyulit reaksi luas, memperkuat tekanan publik agar penggunaan anggaran lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kursi pijat 125 juta, katanya kesian gubernurnya nyetir berpuluh-puluh kilo, terus butuh rileks, butuh apa, itu belinya pakai dana pajak. Gini Pak, kalau Bapak merasa capek kasihan, siapa suruh Bapak jadi gubernur? Kan kita juga nggak nyuruh Bapak yang nyalonin, Bapak yang jadi gubernur. Bahkan kemarin loh Pak, demo tuh besar-besaran, berarti kinerja Bapak tuh kurang bagus. Banyak banget yang demo. Kalau rakyat Pak, rakyat negara Konoha ini sampai demo, berarti emang tata cara kerja Anda tuh kurang pecus. Apa yang bisa Anda lakukan? Memperbaiki. Kalau kritikan awal sudah dapat kritikan, itu memperbaiki. Ini sampai kritikan kedua alias demo besar, berarti harus apa? Bapak mundur. Bapak tahu kan kalau di luar negeri, anggota DPR atau apapun yang meeting ketiduran aja, mereka langsung mundurkan diri. Mereka nggak tunggu permintaan maaf. Mereka minta maaf of course yang pertama, tapi mereka mundurkan diri. Ini Bapak udah di demo besar-besaran, masih ngomong kursinya 125 juta, kursi pijat, bangun cuman kantor habis 25 miliar, minta mobil dinas 8,5. Bapak nggak mikir itu loh Pak. Bocah yang video berikutnya, mereka mau sekolah Pak, mereka setiap hari seperti itu. Bapak menjabat berapa sih? 5 tahun ya. Seandainya masa jabatan Bapak sekarang ini baru 1 tahun, Bapak baru 1 tahun rasanya itu bocah-bocah Pak. Mereka SD 6 tahun, mereka harus merasakan yang terjal seperti itu. Kalau sampai mereka jatuh Pak, ya nggak tahu, Bapak duduk di mobil. Kalau Bapak capek, Bapak bisa turun di jalan, ngafe, kayak makan, kayak apa. Kayak mereka nggak bisa Pak. Mereka nyeberangi jembatan yang segitu menyedihkan, mereka masih jalan kaki. Untuk apa Pak? Ke sekolah, mereka biar belajar, mereka biar pinter. Kalau Bapak coba apa? Kalau udah ada demo besar gini Pak, harusnya Bapak tuh nggak usah keluar-keluar, saya capek ini, udah Bapak ngundurin diri. Itu yang paling penting Pak, yang paling penting itu ngundurin diri. Nggak usah harus sampai dimaki-maki, karena apa? Ya udah, di sini tuh mau demo besar, mau ada saling membunuh, mereka nggak peduli. Karena apa? Jabatan itu lebih penting daripada suara rakyat. Karena apa? Ya mungkin modalnya urung balik guys, kan butuh tuh ya kan. Nah aku dengar Bapak juga orang kaya ya. Kalau Bapak orang kaya kenapa masih menjabat lagi? No Pak, bulusuan, cari tahu, bukan pidatonya pakai bayar orang bikin naskah sampai 80 juta Pak. Itu kalau buat bangun jembatan atau jalan mending Pak, seenggaknya beberapa meter ada perbaikan. Apa yang menjadi rakyat pro kontra seperti ini Pak? Yang pertama katanya jalanan, tapi Bapak malah mentingin mau ganti mobil yang lebih bagus biar enak nyaman daripada benerin jalanan ya kan. Yang kedua, 25 miliar itu Pak ya kan. Kalau seandainya bangunnya biasa aja, selayaknya kantor, yang penting ada kursinya, ada AC-nya, udah cukup Pak. Emang mereka mau duduk telosoran nginep di situ, jungker balik di situ, makan, pesta, karaoke, kelas di situ. Itu kan tempat untuk kerja, bukan untuk tempat leha-leha. Nah, harusnya dengerin dari pertama kali Bapak udah dikritik itu, benerin mana yang harus dibenerin. Survei Pak, turun. Bapak juga bisa kok bayar super berapa sih Pak super? Bisa ngambil uang pajak rakyat.
bayar supir 5 juta sebulan, gaji supir kalau nggak salah 5 juta ya guys, tolong koreksi. Tuh suruh nyetir bapak, nah turun tuh blusuan pak, blusuan, lihat jalan yang mana yang harus diperbaiki. Lihat tuh sekolah-sekolahan pak, karena apa? Sekolahan itu penting pak, perbaiki sekolah-sekolah yang rusak, yang jebol, kenapa? Itu buat masa depan generasi kita pak. Oh ya, saya lupa, di Konoha kan rakyat jelata biasa atau nggak ada koneksi ya guys ya, itu nggak bisa menjabat, harus dari kakak, adik, ini ya kayak itu loh guys, dinasti keluarga. Kalau nggak dinasti keluarga harus ada orang-orang yang udah kenalan lah, kalau nggak kalian nggak bisa jabat. Makanya sebenarnya di luar sana di Konoha ini banyak banget generasi muda ataupun orang yang cerdas, pinter, jujur, tapi mereka nggak ada kesempatan untuk menjabat karena ya di Konoha ini kayak tadi ya kan, mereka monopoli, mereka itu dinasti keluarga yang menjabat. Contohnya saya gede bapak ini, kakaknya, adiknya, istrinya semuanya menjabat ya, hebat ya. Jadi nggak ada kesempatan orang lain. Jadi makanya di Konoha nggak pernah maju karena yang jabat itu aja gitu loh. Kadang bekas korupsi ratusan miliar aja mereka masih bisa lambe-lambe dan mereka masih bisa nyalon lagi setelah keluar. Penjaranya berapa? Itu kalau di Cina udah dipenggal, lanjut. Tapi di sini nggak. Jadi susah gitu loh. Jadi mau sampai zaman ini negara mau sampai jeblok jadi jembut jadi warna putih ireng kembali ke semula, itu nggak akan ada perubahan. Karena apa? Ya semuanya dikorupsi, dana BNGM dikorupsi, dana Alpurat semuanya dikorupsi. Karena apa? Mereka nggak pernah ngasih kesempatan orang luar atau rakyat, orang biasa menjabat gitu loh. Jadi selama ini orang yang aku respect itu ya, ini menurut aku ya guys ya, mohon maaf, terserah kalian suka apa nggak suka Pak Jokowi, karena bodoh amat. Kalian nggak ngerasain kalau aku pulang Lampung tuh nggak ada tol, harus muter-muter, jauh, jalannya parah dan bahaya banget. Sekarang udah ada tol, saya cepat loh. Ya Pak, satu lagi nih Pak, saya dari Jakarta ke Lampung pulang, saya nyetir mobil Pak sendirian, boleh berapa jam itu Pak? Emang sih nyebrang tapi nyetir sendiri. Saya nggak komplain Pak, wah saya capek nih, saya nyetir berapa ini ke keluarga saya. Karena apa? Saya yang ada niat sendiri, saya mau pulang ke Lampung, saya mau ketemu orang tua saya. Ya sekarang saya nggak ada niat. Nah bapak sekarang komplain saya capek. Lah bapak kan yang niat, yang mau menjabat. Kalau bapak nggak niat, bapak komplain capek, butuh ini tuh, ya bapak nggak usah menjabat. Penting Pak, ngundurin diri tuh paling penting, paling bagus. Kayak saya ini, saya nggak perlu, saya nyetir berjauh-jauh terus saya nyampe rumah saya ngoceh orang tua saya, orang saya niat pulang ke Lampung. Nah seperti itu Pak, jadi jangan pakai. Nah lanjut. Nah terus ya itu tadi Pak Jokowi saya suka karena dia suka belusukan whatever. Contoh Papua ada perubahan kan, ada jalanan, ada air, seenggaknya ada perubahan kayak di zaman dibanding sebelumnya mana ada sampai sana ya kan. Walaupun ada yang nggak suka, namanya orang itu kas, walaupun kalian baik itu pasti ada yang nggak suka sama kalian apapun itu. Karena aku bukan keluarga Pak Jokowi, aku nggak ada koneksi hubungan apapun, kenapa harus mendukung dia? Ibaratnya kamu ini ya ini enggak, saya suka karena menurut saya ya udah kerjanya nyata gitu, jalan tol semua Jakarta Jawa semua ada tol. Coba kalian pada komplain gimana tuh tol bisa masih pada nikmatin. Kalau nggak suka orangnya jangan lewat situ, lewat terbang aja naik pesawat, simple. Terus kedua siapa ya, Pak KDM aku suka karena apa, dia tuh suka membantu rakyat, dia lusuan dan dia tuh orangnya pintar gitu, bisa nilai orang itu pembohong apa enggak, dia betul pintar. Menurut aku kayak bisa nilai orang. Nah aku tuh suka kayak gitu karena aku tuh suka dibohongin guys, suka ditipu orang. Jadi aku tuh nggak bisa nilai orang tuh baik apa enggak, bisa sih kadang ada insting kayak gini. Cuma Pak KDM tuh pintar cari interview orang, ini aku suka banget sama dia. Jadi suka aja gitu loh. Jadi bukan apa ini guys ya, kamu ini ya kamu nih, no, aku nggak ada hubungan sama orang-orang yang aku sebut tadi. Aku bukan keluarga, aku bukan saudara, aku siapa. Tapi menurut aku yang aku udah alami, yang aku udah nikmat tuh ya semuanya ada perubahan. Tentu BPJS juga ada dari Pak Jokowi. Jadi that's it. Kayak gitu loh. Jadi orang tuh kayak lebih legowo Pak. Kalau seandainya udah banyak sampai di demo seperti itu, berarti mungkin itu udah keterlaluan. Mungkin bapaknya udah dikasih tahu dari pertama nggak ada perubahan, harus gimana cara memperbaiki. Nah kalau sampai di demo kayak gitu, bukannya duduk baca naskah bayar 50 juta, bapak turun langsung ngomong ke mereka apa yang perlu saya perbaiki. Kalau seandainya bapak nggak ngerti, nggak mudeng piye carane, nah bapak turun tuh ngomong sama mereka, aku harus gimana kalau nggak ngerti caranya. Siapa tuh rakyat ngasih tahu bahwa ini nah gitu. Namanya orang kan mungkin ada juga gasnya yang dong, yang nyambung, ada juga yang enggak perlu dikasih tahu. Mungkin perlu dikasih tahu, jadi turun, bukan bikin naskah di belakang kamera kayak gitu. Mana bayar 80 juta Pak itu buat benerin sekolah yang bobrok itu mending, buat benerin jalan tuh udah mending.
untuk pemeliharaan hutan-hutan yang rusak itu mending sih Pak. Ya kan. Ini aku nggak perlu siapa-siapa ya guys, orang tersebut yang aku sebut tuh bukan aku saudara mereka, bukannya ante-ante ya, no. Karena menurut aku ya aku menikmati tuh jalan tol, menikmati BPJS, menikmati dari Pak Jokowi gitu menurut aku ya. Jadi kayak keluarga aku tuh sakit-sakitan ya. Sekarang ada BPJS ketolong guys. Bapakku, mamaku masuk ke rumah sakit 2 hari, 3 hari, 2 malam, 3 hari, aku harus bayar 5-4 juta guys. Itu aku harus bayar. Sekarang ada BPJS free gitu, gratis gitu. Kalau menolong banget menurut aku kan. Jadi apa yang perlu diprotes gitu kan. Tapi emang wajar sih hidup guys. Kalian baik, kalian gak pernah nyenggol orang aja, masih akan ada banyak orang yang benci sama kalian, apalagi salam damai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.